Hai, halo semua. Kembali lagi di Ajay Jenny Bropini, sebuah tempat untuk menyalurkan opini-opini pribadi saya tentang sesuatu. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola pikir, dan juga jaga pola makan. Jaga pola pikir agar hidup kita tetap waras, jaga pola makan agar hidup kita juga sehat. Kali ini saya akan bersaksi tentang fenomena-fenomena yang sebenarnya sering dibahas, beberapa kali gitu dibahas oleh konten-konten kreator lainnya, yaitu tentang fenomena mengapa sih yang dulunya ranking 1 atau anak-anak ataupun orang-orang yang dulu di zaman sekolahnya ranking 1 berpredikat sebagai juara kelas, tetapi ketika menghadapi dunia pekerjaan atau dunia kerja malah kesusahan. Mereka menghadapi berbagai macam kesulitan dan juga susah ataupun sulit mendapatkan atau mencapai kemandirian finansial. Mengapa demikian? Sebelumnya kita harus akui atau saya harus akui juga, memang saya juga termasuk salah satu yang dapat ranking 1 gitu ya, sejak kelas 1 SD, bahkan sampai di zaman-zaman SMA. Sampai kelas 1 SMA. Mengapa cuma sampai kelas 1 sampai nggak sampai kelas 3? Itu pertanyaannya, dan nanti kan saya jawab, saya jelaskan, dan saya juga harus akui bahwa benar, ranking 1 atau peringkat 1 juara kelas itu tidak menjamin apapun di kehidupan kita. Tidak menjadi jaminan memudahkan saya, memudahkan kami untuk bersaing di dunia kerja ataupun juga bersaing di dunia sebenarnya setelah pasca sekolah. Bahkan untuk di masyarakat pun agak susah. Mengapa? Nah, mari kita lihat beberapa pendapat umum tentang mengapa si ranking 1 ini agak susah menggapai kesuksesan. Berikut. Pertama, sebagai masyarakat Indonesia tentunya selalu mencari-cari alasan atau mencari-cari kambing hitam atas segala sesuatu. Dan kali ini kambing hitamnya adalah sistem pendidikan yang dirasa salah. Mengapa? Karena zaman kita sekolah dulu atau zaman saya sekolah dulu, entah sampai sekarang atau tidak ya, sistem pendidikan itu hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan akademis saja. Maksudnya begini, terlalu banyak hal-hal dalam konteks pendidikan ini yang hanya textbook saja dan sifatnya teoritis. Sementara kami orang-orang yang akhirnya fokus dengan teori-teori, fokus dengan menuruti aturan, menjadi budak sistem begitu kan. Terus juga patuh terhadap sistem, manut aturan, mabuk hafalan, perlahan menjadi makhluk teoritis juga. Nah, hingga akhirnya kita merasa tersesat ketika sudah sadar bahwa apa yang kita kejar di dunia pendidikan sana, apa yang prestasi yang dikejar di sana itu nggak ada apa-apanya gitu. Kita mulai sadar setelah pasca sekolah ini bahwa tidak ada relevansi antara dunia pendidikan yang kita geluti dengan dunia kerja bahkan. Nah, tidak ada korelasi antara dunia yang kami geluti di zaman sekolah dengan dunia nyata yang kami hadapi pasca sekolah. Bahkan, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk jenjang SMA saja selalu difokuskan bagaimana menghasilkan lulusan-lulusan terbaik untuk memasuki perguruan-perguruan tinggi terbaik, bukan menyiapkan para pekerja yang siap dan handal di dunia kerja. Enggak. Jadi di SMA pun, di jenjang SMA pun bahkan disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu bagaimana nasib mereka yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Nasib mereka yang tidak bisa berkuliah begitu. Ya akhirnya ketika lulus sekolah mereka bingung, kami bingung
Karena di sekolah tidak pernah diajarkan bagaimana kami bertahan hidup ketika mencari pekerjaan susah. Begitu. Nah, setelah lulus dari sekolah, kita merasa bahwa 12 tahun yang sudah dilalui itu ya jadi sia-sia belaka. Banyak yang seperti itu. Loh, kan memang ada jenjangnya SMK. Iya, sekarang ini ada sekolah menengah kejuruan. Tapi berapa persen yang tenaga kerja yang diserap dari SMK pun nggak begitu banyak juga gitu kan. Pada akhirnya jenjang yang harusnya sekolah menengah atas ini ya harus disiapkan untuk menghadapi kenyataan hidup harusnya gitu kan. Nah, saya contohkan begini. Saya termasuk jajaran siswa yang ranking 1. Saya juga olimpiade fisika. Tetapi ketika masuk dunia kerja, lalu diinterview kerja, dikasih pertanyaan-pertanyaan untuk bisa lolos seleksi, untuk bisa bekerja. Bahkan kesempatan saat itu hanya terbatas, misalkan untuk menjadi seorang pramuniaga retail. Nggak ada fisika-fisikanya, walaupun dulunya kita olimpiade fisika. Nggak ada di pertanyaan interviewnya, nggak ada. Misalkan saya tak pernah ditanya berapa nilai usaha yang dikenakan pada sebuah apel yang dipajang jika gaya yang diberikan kepadanya sebesar 12 Newton misalkan, dan telah dilakukan secara kontinu selama 1 jam. Itu kan kalau misalkan di rumus fisika rumus usaha kan itu kan ada gaya dan juga waktu kan, tapi nggak pernah ditanya sama sekali. Ketika di interview ya biasa pertanyaan template aja tentang siapa kita, terus apa motivasi kita kerja. Ya motivasi kita kerja ya duit lah gitu kan. Jadi nggak ada yang sesuai gitu. Bahkan banyak orang yang akhirnya bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil saat sekolah maupun saat kuliah. Dan lucunya nggak ada ditanya ranking berapa saat sekolah. Yang kedua, orang-orang yang dulunya ranking 1 atau orang-orang yang dulunya berperingkat juara kelas itu susah membangun komunikasi dalam bergaul. Susah bahkan bergaulnya sendiri. Boleh teman-teman cek atau ingat-ingat, biasanya orang-orang yang menduduki peringkat 1 atau ranking 1 itu orang-orang yang gak terlalu asik di tongkrongan, gak terlalu asik dalam bergaul. Beberapa malah sering digambarkan sebagai orang yang cupu, pakai kacamata tebal, terus juga terobsesi hanya pada nilai, pada buku-buku, pada pelajaran, cenderung penyendiri atau hanya punya circle yang memang terbatas orang-orang yang pintar itu aja. Ketika misalkan nyontek susah, terus juga ketika PR nggak mau bareng-bareng gitu kan. Nah, jarang sekali melihat mereka orang-orang yang ranking 1 ini nongkrong-nongkrong di kantin, nongkrong-nongkrong di tempat-tempat biasa orang-orang nongkrong atau siswa-siswi lainnya nongkrong. Jarang sekali. Intinya mereka itu tidak terlatih dari dulu, itu tidak terlatih untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Mereka terlalu asik dengan dunianya, terlalu asik dengan ambisi-ambisinya untuk mengejar prestasi-prestasi yang sebenarnya tadi disebutkan ya semu gitu kan. Akhirnya hal inilah yang menyebabkan orang-orang seperti itu akan sangat sulit menghadapi dunia nyata, bahkan dunia kerja yang nyatanya malah membutuhkan orang-orang yang pandai berkomunikasi, orang-orang yang pandai bergaul gitu kan. Orang-orang yang pandai beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang memang berubah-ubah begitu. Selain itu juga sebenarnya komunikasi dalam pergaulan ini butuh untuk menjalin jaringan-jaringan atau mengkoneksikan jaringan-jaringan dengan pertemanan-pertemanan yang ada. Jadi ini justru yang lebih pandai begitu ya, yang lebih pandai bergaul, yang lebih pandai berkomunikasi justru orang-orang yang memang tidak juara 1, tidak ranking kelas. Ya mereka asik-asik aja bergaul, asik-asik aja nongkrong. Jadi ketika lulus sekolah tidak bisa kuliah pun mereka ya udahlah gitu kan, karena mereka sudah terbiasa berkomunikasi, mereka sudah terbiasa menjalin pergaulan, mereka sudah terbiasa untuk mengkoneksikan jaringan. Jadi ya akhirnya juara-juara kelas ini nggak juara di hidupnya, nggak juara setelah dia sekolah gitu kan, karena dunia kerja telah begitu jauh dari kandang orang-orang pintar ini di sekolah gitu. Nah, jika mengacu
kan segala yang diomongkan itu harus ada datanya. Mengapa saya sampai ngomong seperti ini? Karena mengacu pada apa yang saya alami. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut bahwa kita orang-orang yang ranking 1 itu agak sulit bergaul, itu ya benar gitu kan. Saya pun merasa kurang pandai dalam pergaulan gitu. Kurang pandai berkomunikasi. Bahkan saya sangat bingung sekali untuk berbahasa basi gitu. Ketika ada yang lain nongkrong, tiba-tiba saya datang, itu kaku sekali. Apa yang harus saya bicarakan, apa yang harus saya omongkan, kadang bingung gitu kan. Nah, namun agak berbeda sebenarnya menjadi ranking 1 bagi saya justru pada saat itu karena memang saya ingin punya banyak teman. Ini agak kebalikan. Saya itu berasal dari keluarga yang memang tidak mampu, keluarga miskin secara ekonomi, finansial juga sudah tidak memungkinkan itu untuk sekolah tinggi begitu kan. Jadi tak banyak opsi yang bisa saya lakukan, tidak banyak opsi untuk pergaulan saya gitu kan. Ketika yang lain bergaul dengan uang jajannya yang wah gitu kan, saya nggak bisa seperti itu. Untuk dapat teman, akhirnya saya mencari perhatian ya dengan menjadi juara kelas. Menjadi juara kelas itu ternyata cukup diperhatikan juga. Paling tidak mereka yang butuh contekan, terus juga mereka yang butuh PR-nya dikerjakan, kan gitu kan. Jadi akhirnya kita dikenal juga. Namun demikian, gara-gara jadi pemburu ranking ini, jadi agak kesulitan juga ketika bergaul seperti orang yang lain. Misalkan harus ikut-ikutan bolos, ya enggak gitu kan. Jadinya agak susah untuk hal-hal seperti itu. Nah, pada akhirnya saya sadar, saya kehilangan banyak waktu dan nggak punya temen nongkrong pada akhirnya, karena mereka orang-orang yang berteman dengan saya pun hanya terbatas ya karena butuh bantuan saja, untuk ulangannya kah, untuk PR-nya kah, atau untuk keperluan-keperluan lain yang berkaitan dengan pelajaran. Jadi saya kehilangan banyak waktu dari masa SD, SMP, bahkan kelas 1 SMA. Akhirnya untuk keseruan-keseruan yang orang lain ceritakan di masa SMP atau di awal-awal masa SMP itu saya hanya jadi penonton saja gitu kan. Saya hanya jadi penonton di kelas gitu kan, yang saya punya kebanggaan ranking 1 itu aja gitu kan. Enggak ikut-ikutan madol, enggak ikut-ikutan malakin orang misalkan, enggak gitu. Jadi enggak asik gitu. Nah, benar, akhirnya saya kurang pandai gitu dalam komunikasi pergaulan, bodoh malahan. Jadi kebalik, mereka yang bodoh di kelas justru mereka pinter dalam bergaul, mereka pinter dalam tongkrongan, mereka pinter dalam berbahasa basi. Nah, kesadaran itulah yang membuat saya memutuskan untuk bangun. Bodoh amat ranking, yang penting saya bisa ikut organisasi sekolah. Jadi saya mencemplungkan diri ke kegiatan-kegiatan yang begitu berjubel, kegiatan organisasi sekolah. Bodoh amat ranking, yang penting saya bisa hangout seperti anak-anak lain. Bodoh amat ranking, yang penting saat itu pikiran saya adalah bagaimana bisa menggantikan waktu-waktu yang terbuang hanya untuk bualan kosong bernama peringkat kelas. Akhirnya, sejak kelas 2 SMA, jadi dalam rentetan sejarah kehidupan saya itu dari kelas 1 SD yang memang peringkat 1 terus sampai kelas 1 SMA dan akhirnya kelas 2. Oke, yang berikutnya yang membuat kami yang pemegang peringkat pertama di kelas, pemegang juara 1 di kelas gitu, akhirnya tidak bisa berkembang di dunia kerja, bahkan tidak bisa berkembang secara secara finansial begitu, karena ternyata di kepala kami itu terlalu banyak ide. Nah, tapi tidak didukung oleh kemampuan fisik lainnya gitu untuk mewujudkan ide-ide yang ada di kepala. Menjadi pintar di kelas, menjadi ranking 1 selalu identik dengan banyaknya informasi yang diterima oleh otak, entah dari membaca buku atau sumber-sumber lainnya. Nah, apalagi saya sendiri ternyata suka baca gitu kan, suka baca buku, baca novel dan lain-lain.
Nah, makanya akhirnya sangat banyak sekali informasi yang tertampung di otak. Nah, dari banyaknya informasi yang tertampung ini sehingga menyebabkan kita itu banyak sekali ide-ide yang bermunculan di kepala. Nah, bahkan mungkin kadang gitu kan. Kadang ada kasus-kasus tertentu yang kadang kita itu merasa malahan terlalu pintar gitu kan. Jadi merasa terlalu pintar. Lalu akhirnya idealis, banyak ide. Nah, tapi ujung-ujungnya bingung. Karena ketika kita sudah berjalan dengan satu ide, misalkan setelah lulus kuliah saya mau usaha ini. Nah, di tengah jalan tiba-tiba ada ide lain. Mau lagi diwujudkan untuk mewujudkan ide tersebut. Misalkan saya suka nulis nih, saya punya ide untuk menulis buku novel tentang percintaan. Lalu tiba-tiba ada ide lagi. Bagaimana kalau misalkan saya nulis tentang fisika begitu, atau akhirnya tentang agama misalkan gitu. Jadi ide-ide ini bermunculan, yang satu belum terselesaikan udah diganti dengan yang lain. Begitu akhirnya. Begitupun dengan ketika kita mencari kerja. Jadi karena merasa terlalu idealis begitu, jadi pilih-pilih juga pada akhirnya. Itu kan mau ke pabrik, loh kok kayaknya pabrik itu temboknya tinggi deh. Nanti kalau temboknya tinggi berarti kebebasan kita terkungkung gitu. Nah, itu yang saya pikirkan. Makanya di masa-masa muda saya jarang sekali menerima atau jarang sekali melamar di pabrik gitu kan. Karena di pikiran saya itu gitu kan. Kami orang-orang yang terbiasa membaca buku, terbiasa dipenuhi informasi itu, dengan adanya tembok yang tinggi terkungkung itu nggak bisa gitu kan pada akhirnya. Jadi nah, seperti itulah. Sementara yang tidak ranking 1 atau tidak menonjol di kelas padanya ya enggak terlalu banyak mikir. Mereka kerja ya kerja. Akhirnya pengalaman mereka lebih banyak, kesempatan mereka lebih banyak, pekerjaan mereka juga ya jauh lebih banyak pada akhirnya. Begitu. Berikutnya, kami merasa terbebani dengan ekspektasi lebih dan harapan-harapan dari diri sendiri ataupun orang di sekitar kita. Menjadi ranking 1 di kelas berarti sudah siap dengan ekspektasi berlebihan dari orang lain. Orang tua misalkan menaruh harapan besar pada anaknya yang juara 1. Wah, anak saya juara 1, anak saya pintar, anak saya hebat di kelasnya. Lingkungan pertemanan mengharapkan para penyandang ranking 1 ini bisa membantunya mengerjakan PR. Setiap dibutuhkan juga sebagai sumber inspirasi ketika ulangan dan mentok. Ketika misalkan kami pelit nggak ngasih jawaban, akhirnya dibully setelah pulang sekolah begitu, atau dikucilkan dari pergaulan. Nah, ekspektasi lain juga yang tak kalah tinggi, misalkan anak ranking 1 itu selalu diidentikan dengan anak baik. Terus anak ranking 1 itu tidak merokok, anak ranking 1 tidak boleh pacaran dan lain sebagainya. Ekspektasi, harapan yang dijejalkan kepada kita malah akhirnya membebani kita. Mau melangkah takut salah karena kebenaran mutlak itu ya milik netizen. Begitu. Akhirnya membuat ekspektasi, harapan tersebut di diri kami, membuat kami depresi, bahkan menciptakan kami sebagai manusia yang anti gagal. Entah bagaimana caranya, ulangan kami harus sempurna, hasil ujian juga harus sempurna. Kami tidak menerima alasan-alasan kegagalan. Maka lagi-lagi para juara ini sudah pusing duluan ketika menghadapi dunia kerja yang sedemikian tidak menentunya. Mental saya saja sudah jatuh ketika melihat, loh, kok ternyata mencari kerja itu susah. Mencari kerja itu tidak sama dengan persamaan kuadrat X kali Y misalkan. X sama dengan Y. Enggak sama gitu kan. Ketika mencari kerja, kalau misalkan kita tidak punya orang dalam, tidak punya kenalan, ya susah gitu kan. Apa guna fisika? Einstein aja menangis mungkin melihat para penyanjungnya gitu kan, para pengikut ajaran Einstein-nya akhirnya tertolak kerja kan, gara-gara tidak punya orang dalam. Oke, berikutnya orang-orang yang biasanya ranking 1 atau peringkat 1 di kelas itu seperti saya contohnya ini, gara-gara
ranking ini. Jadi susah menemukan atau susah menentukan mana sih yang sebenarnya paling kita minati gitu kan. Mana sih sebenarnya yang paling kita suka. Nah, gara-gara ranking 1 mengharuskan semua nilai mata pelajarannya akhirnya harus bagus. Akhirnya saya gitu, kami terlatih untuk membuat semuanya terlihat bagus gitu kan. Entah bagaimana caranya, matematikanya harus bagus, bahasa Indonesianya harus bagus, terus bahasa Inggrisnya bagus, dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri sering mengalami pusing yang sangat itu kan ketika olahraga saya jelek. Karena saya agak bego nih di olahraga itu. Nggak bisa roll depan, nggak bisa roll belakang. Kalau misalkan roll depan pasti nendang gurunya yang di depan gitu kan. Roll belakang nggak pernah bisa gitu, karena entah perut saya nggak bisa dilipat atau seperti apa itu kan. Saya bodoh gitu kan di olahraga. Dan gimana caranya kita itu harus bagus semua. Jadi saya sendiri bingung nih ketika misalkan, Jay, kamu paling suka pelajaran apa? Ya, fisika saya bagus, biologi juga bagus, kimia juga bagus, terus juga matematika juga bagus. Oke, bahasa Indonesia juga karena saya suka ngarang, saya suka cerpen, saya suka nulis novel, bagus juga gitu kan. Jadi mana yang paling saya sukai? Nah, ternyata pintar di semua mata pelajaran itu malah tidak bagus untuk membangun karakter diri. Saya dikenal sebagai apa jadi akhirnya? Nggak ada yang kenal gitu kan. Pada akhirnya orang-orang yang sukses juga orang-orang yang memang beruntung juga gitu kan. Orang-orang yang punya ketahanan di dalam pergaulan akhirnya. Nah, tidak mesti orang lain lah. Saya sendiri mengalami hal tersebut. Saya itu bagus hampir di semua mata pelajaran tadi kecuali olahraga gitu kan. Kecuali olahraga saya jelek terus. Idealnya saya ini harus mengembangkan apa yang memang saya kuasai, apa yang memang saya minati. Misalkan saya suka fisika, ya udah fisikanya yang dikembangkan. Jangan sampai fisikanya nilainya bagus terus akhirnya olahraga jelek, saya lesnya olahraga. Kan ngaco gitu kan. Ngaco ini. Jadi nggak harus yang jelek yang harus dileskan, yang bagus aja didorong supaya lebih bagus lagi, supaya lebih bisa mendapatkan hasil yang maksimal begitu kan. Nah, pertanyaannya ya itu balik lagi, sebenarnya saya suka apa. Pada akhirnya untuk memilih kesukaan apa saja gitu kan, saya sukanya apa aja pusing minta ampun. Apalagi ketika keluar sekolah, misalkan untuk orang-orang yang tidak bisa melanjutkan kuliah, ya tambah bingung lagi. Udah mah kita sulit menentukan mana yang kita sukai, mana passion kita di mana, harus menghadapi lapangan pekerjaan yang juga tidak punya atau tidak menyajikan banyak pilihan juga gitu kan. Apa sih pilihannya untuk misalkan lulusan SMA sekarang? Karena sekarang ini dunia kerja itu ya nyari lulusan yang tinggi gitu kan. Karena dan bukan sesuatu yang wah lagi ketika seseorang lulusan tinggi. Karena kan kalau dulu dicari pekerja-pekerja yang memang lulusannya tinggi gitu kan. Kalau sekarang kan ya semuanya rata gitu kan, rata-rata lulusan SMA, yang kuliah juga banyak, sarjana juga banyak, yang nganggurnya juga ya banyak lagi gitu kan. Makanya orang-orang yang dulunya ngejar ranking ya susah, benar-benar susah. Nah, hal-hal ini juga ketika masuk ke dunia kerja yang membuat kita bingung passion kita di mana gitu kan. Dan apalah arti passion gitu kan, apalah arti yang kita sukai ketika pilihannya pun tidak banyak. Akhirnya kita jadi buruh, akhirnya hanya jadi operator, akhirnya hanya jadi tukang sapu begitu. Tidak merendahkan pekerjaannya, tapi kan memang pilihan-pilihan untuk kita yang cuma lulus tingkat SMA aja ya itu gitu kan gak banyak. Jangankan untuk SMA, untuk yang sarjana aja susah sekarang hari kerja. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin membuat saya dan kawan-kawan saya yang dulunya ranking 1 di kelas ternyata sulit sekali bersaing di dunia kerja dan di kehidupan dunia nyata. Sulit sekali mencapai tingkat kemapanan dalam
atau tingkat kemandirian dalam finansial kita, dalam keuangan kita susah gitu kan. Itu buktinya, itu faktanya, untuk yang kadang orang lain nggak mau mengakui. Banyak orang yang seperti saya gitu lah, kan tadinya ranking 1 terus jadi karena ekspektasi terhadap diri mereka terlalu tinggi, ketika mereka gagal ya susah mengakui bahwa mereka gagal. Kalau saya sih ya udah gagal gitu kan, bukan sesuatu yang harus terus disesali juga. Kita masih terus bertumbuh, masih terus berkembang juga, ya masih mending gitu kan, masih bisa berkarya, masih bisa membuat sesuatu juga kan, masih mending gitu kan, masih ada harapan untuk kita menebus waktu-waktu kita yang terbuang hanya untuk mengejar ranking 1 gitu kan. Sekarang saya ada channel YouTube, terus juga saya masih nulis, itu kan membuktikan bahwa ide-ide yang dulu sempat terkungkung ya akhirnya bisa tersalurkan. Nah, dari beberapa uraian saya sebelumnya tentang permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh orang-orang yang dulunya ranking 1 untuk menghadapi kehidupan real, nyata, dan yang benar-benar sulit gitu kan. Maka akhirnya saran saya untuk para orang tua, karena saya juga sudah jadi orang tua sekarang, atau juga teman-teman yang masih di sekolah gitu kan, sebaiknya bukan rankingnya yang menjadi tujuan, tapi bagaimana kita bisa memilih mana yang benar-benar prioritas kita sukai, prioritas kita kuasai, itu yang dikembangkan gitu kan. Dan jadikan media sekolah ini bukan untuk gengsi-gengsian sekolahnya, bukan, tapi untuk bagaimana caranya kita memperbanyak teman, memperluas pergaulan kita, terus memperluas jaringan-jaringan kita, terus juga kita belajar, karena kemampuan berkomunikasi dalam pergaulan itu bisa dilatih. Jadi sejak dini dilatih komunikasi, bagaimana kita bersama teman, bersama sahabat kita, bagaimana komunikasi yang baik dengan guru, bagaimana komunikasi yang baik dengan lingkungan sekolah, dengan para penjaga sekolah, dengan pedagang-pedagang yang ada di sana. Hingga akhirnya ketika komunikasi kita sudah terlatih, kita terjun di dunia kerja pun akan lebih mudah gitu, lebih mudah beradaptasi. Nah, komunikasi ini yang terus dilatih agar kita bisa nantinya bisa gampang beradaptasi, begitu teman-teman ya. Jadi pergunakan kesempatannya untuk tidak hanya mengejar prestasi yang semu gitu kan, tapi pergunakan untuk kemampuan-kemampuan yang lebih aplikatif di kehidupan. Ikuti banyak organisasi, karena organisasi juga terbukti gitu kan, terbukti bisa melatih kita entah komunikasinya, entah bersosialisasinya, begitu. Terus juga jangan terlalu bebani dirimu dengan ekspektasi orang. Semua orang tua, kalau orang tuanya bukan saya gitu kan, pasti menginginkan anaknya ranking 1. Tapi kalau misalkan saya tidak peduli anak saya ranking 1, ranking berapa gitu kan, asal dia bisa hubungan baik dengan teman-temannya, bisa membangun relasi yang baik, bisa membangun komunikasi yang baik dengan lingkungannya gitu. Nah, ketika akhirnya teman-teman misalkan tetap jadi ranking 1 atau rankingnya 10 besar, yaitu bonus buat teman-teman, selamat gitu kan. Itu bisa dijadikan kebanggaan nantinya, tapi bukan satu-satunya syarat untuk kesuksesan teman-teman. Artinya ranking 1 tidak menjadi jaminan untuk kesuksesan teman-teman di masa mendatang. Oke, itu aja kali ini. Apa yang bisa saya bagikan itu berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan pengalaman yang dulunya saya ranking 1 berarti berapa tahun ya, kurang lebih 10 tahunan lah gitu kan. Hingga akhirnya sadar nggak penting gitu ranking, ya udah. Yang jelas itu aja, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Jaja ini, selamat siang ataupun selamat waktu apapun pas kalian nonton ini. Yuk, see you next episode.